Aku ikut bermain, ya. Suaranya sedikit memohon. Jangan, bentak seseorang. Teriakannya seketika mengheningkan sekelompok bocah yang bermain karet di halaman rumah panggung. Kami tidak ingin bermain denganmu, kamu main di tempat lain saja. Sambil mendorong tubuh kecil yang memakai pakaian khas pemulung sampah. Ya, dia seorang anak laki-laki bertubuh kurus yang bernama Ode. Dia tinggal di sebuah gubuk kecil dengan ukuran 2,5 kali 4 meter. Beratapkan daun kelapa dan berdinding bambu anyam yang sudah lapuk dimakan anai-anai. Bersama neneknya, Ode menghabiskan hari di gubuk berpilar kayu bulat kecil itu. Kedua orang tua sudah lama meninggalkannya. Ibunya meninggal dunia ketika Ode berumur 3 tahun, sementara ayahnya pergi meninggalkan mereka ketika Ode masih dalam kandungan. Neneknya seorang petani bawang merah musiman yang penghasilannya jauh dari kata cukup. Sebelum fajar, Ode harus mampu menaklukkan beberapa jeriken air buat kebutuhannya bersama nenek. Jarak sumur dengan rumahnya Ode yang jauh, tidak lantas menyurutkan semangatnya, Ode tempuh setiap pagi. Setelah mandi, seperti anak-anak yang lain Ode langsung sarapan pagi. Sudah cukup, Ode, tanya nenek yang melihatnya hanya meneguk 2 gelas air hangat. Cukup, Nek, jawabnya sembari mencium tangan nenek. Kemudian mengambil beberapa buku di atas tumpukan ranting kayu bakar dekat tungku dapur. Kemudian berangkat ke sekolah. Nenek yang melihat cucu semata wayangnya, hanya bisa meneteskan air mata. Seorang bocah yang baru berusia 10 tahun begitu tangguh menjalani hidup yang bisa dikatakan sebatang kara. Keluarga dekat seakan tidak peduli dengan keadaannya. Entah siapa yang dipikirkan lagi oleh nenek 70 tahunan ini. Oh tidak, gumam nenek mengusap air matanya sembari menyiapkan peralatan untuk pergi ke kebun. Assalamualaikum, suara terdengar dari balik daun pintu kelas. Waalaikumsalam, silahkan masuk. Tampak seorang anak dengan napas berdesah kencang berdiri di depan pintu. Ode, kenapa kamu terlambat lagi? Tanya gurunya. Aku terlambat karena setiap pagi harus membantu nenek menimbakan air di sumur, jadi aku minta maaf Pak Guru. Ucapnya sembari bergerak maju dan mencium tangan gurunya. Gurunya pun memahami dan terharu mendengarkan apa yang disampaikan. Ode bersekolah di SDN Kelly. Dia dapat bersekolah karena terdaftar sebagai siswa yang tidak mampu. Baju dan peralatan sekolahnya ditanggung sekolah melalui bantuan BOS. Dari semua siswa di sekolah itu, Ode siswa biasa-biasa saja dalam hal prestasi akademik di sekolah. Yang menonjol darinya adalah pekerja keras, santun, suka membantu teman dan taat beribadah. Terik mentari tak menghalangi kaki tangguhnya menaklukkan jalan setapak berbatu dan landai. Dengan kaki telanjang, Ode terus membuntuti setiap langkah biru. Sepulang sekolah bersama tetangganya biru, Ode selalu pergi ke laut untuk memanah ikan. Pekerjaan itu seakan menjadi mainan buat anak yatim piatu ini. Biru sangat peduli dengan Ode. Dia sudah menganggap Ode seperti adik kandungnya. Walaupun pekerjaan itu kadang sampai larut malam, karena mereka langsung menyulut ripang, tidak membuat Ode mengeluh. Mana Ode? Tanya Pak Arman wali kelasnya. Tidak tahu, Pak, jawab teman kelasnya. Pak Arman yang merupakan wali kelas Ode tahu persis kalau siswanya yang satu ini rajin ke sekolah, namun sering terlambat. Ada yang tidak biasa dengan anak ini. Gumam Pak Arman. Pulang sekolah, Pak Arman menyambangi rumahnya Ode. Kaget bercampur sedih melihat kondisi rumah dan keadaannya. Ode tidak ke sekolah karena semalam terkena demam tinggi. Berselimut sarung yang sebagian sudah sobek, matanya merah dan sedikit menggigil. Bibirnya tampak pecah-pecah, menandakan demamnya benar-benar tinggi. Daun sirsak dan daun cocor bebek dicampur dalam mangkok yang dibuat menjadi kompres penurun panas yang dilakukan oleh neneknya. Kita bawa saja ke rumah sakit, Nek, pintah Pak Arman. Tidak apa-apa, biasanya kalau panas begini aku hanya kompres dengan campuran daun sirsak dan cocor bebek langsung sembuh. Jawab nenek santai. Besok sudah bisa sekolah lagi Pak. Lanjut nenek. Terima kasih Pak Guru, sudah repot-repot datang menjengukku. Sambung Ode. Sama-sama Ode,
Aku hanya khawatir saja karena bukan biasanya. Jawab Pak Arman. Kurang lebih 1 jam Pak Arman di gubuknya Ode. Ketika hendak pamitan, Pak Arman memberikan amplop kepada Nenek Ode. Ini untuk biaya obat Ode, siapa tahu bisa bermanfaat. Ucap Pak Arman sembari memberi amplop kepada nenek. Jangan Pak, aku sudah sembuh kok. Jawab Ode sembari menghalangi tangan Pak Arman, agar amplop itu tidak sampai ke tangan neneknya. Pak Arman pun kaget dan terharu melihat sikap anak sekecil ini. Dalam hatinya berkata, dalam kondisi seperti ini, tidak ada orang ketika diberikan uang malah menolak dengan begitu bijak. Pak Arman berpamitan dengan beribu tanya merasuki pikiran. Pagi itu suasana sedikit mendung. Tampak di SDN Kelly semua siswa larut dalam suasana gembira. Hore, aku lulus. Ada yang lompat kegirangan. Ada yang berangkulan dengan temannya. Ada yang sementara melihat papan pengumuman kemudian balik badan dan melompat seperti kodok yang baru keluar dari lumpur. Pokoknya macam-macam reaksi yang kita lihat. Bagaimana tidak, hari itu adalah hari penamatan untuk siswa sekolah dasar. Kamu mau lanjut kemana? Tanya salah seorang siswa. Aku lanjut ke SMP. Jawab siswa yang lain. Kalau aku ke Sanawiyah biar dekat dengan rumahku. Jawab siswa yang lain lagi. Di sudut sekolah, di tempat duduk literasi kelas terlihat Ode hanya senyum-senyum, tidak menampakkan kegembiraan yang berlebihan. Mau lanjut kemana dan siapa yang biayai? Kalimat itu yang membuat kegembiraannya tertahan. Kamu mau lanjut kemana Ode? Tanya Pak Arman sembari mengusap kepala Ode. Belum tahu Pak Guru, jawab Ode dengan sedikit menunduk. Pak Arman sudah tahu sebab yang membuatnya ragu menjawab. Pihak SDN Kelly menyadari keadaan ekonomi keluarga Ode yang sangat tidak memungkinkan dirinya untuk bisa lanjut sekolah. Pihak SDN Kelly mengupayakan agar Ode bisa mendapatkan bantuan siswa miskin ketika lanjut ke jenjang yang lebih tinggi. Dengan bantuan pihak SDN Kelly dan desa tempat tinggalnya, Ode mendaftar di salah satu SMP di desa tetangganya. Jarak sekolah dengan rumahnya lumayan jauh, lebih kurang 2 km. Setiap harinya Ode tempuh dengan berjalan kaki. Tak jarang Ode harus berlari agar tidak terlambat masuk ke sekolah. Teman-temannya ada yang memakai sepeda dan sepeda motor. Ode tidak pernah merasa minder. Ode sadar dengan keadaannya. Naik Ode, aku antar ke rumahmu. Tiba-tiba sepeda motor berhenti tepat di sampingnya. Ah, Ariel. Terima kasih, aku jalan kaki saja. Ariel pun tidak memaksakan. Ariel tahu sifatnya Ode yang tidak mau merepotkan orang lain. Ariel adalah teman kelas dan satu bangkunya. Ariel anak seorang pejabat di daerah tersebut. Sekalipun Ariel anak pejabat, namun sangat baik, peduli dan sangat rendah diri. Ariel tinggal sangat jauh dari kampungnya Ode. Tapi, ikatan kekeluargaannya sangat dekat. Tak jarang Ariel berkunjung ke rumahnya Ode. Waktu berlalu, tahun berganti, tidak terasa bahwa tubuh kecil yang dulu terlihat sangat kurus, berantakan dan kotor kini mulai menampakkan perubahan. Ruas kaki dan tangan mulai terlihat lonjong bagai batang bambu. Celana merah dan baju kemeja putih yang dulu menjadi primadona kini sudah tidak muat di badannya. Meski masih sedikit kurus tapi kelihatan kekar. Terlihat bahwa ada pertumbuhan yang signifikan. Kebiasaan yang dulu jarang mandi, kini sudah ditinggalkan, maklum saja kini Ode sudah menginjak usia remaja. Kesadaran akan tantangan hidup yang susah dan keras sudah sangat dirasakan olehnya. Ini terbukti dengan semakin giat dia mencari uang guna menopang kehidupan mereka bersama nenek. Sahur, 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 sahur. Suara speaker musola serentak membangunkan warga. Terdengar ada semacam aktivitas serentak pasca suara speaker tadi. Ode pun bergegas untuk menyiapkan makan sahur seadanya. Ode sudah terbiasa bangun tengah malam. Sejak kecil, Ode sudah terbiasa berpuasa penuh selama bulan suci Ramadan. Setelah selesai memasak dan menyiapkan hidangan, Ode kemudian membangunkan sang nenek. Bangun Nek, sudah waktu sahur. Neneknya pun langsung terbangun. Nenek sedikit kaget karena makan sahur sudah siap disantap. Biasanya nenek yang menyiapkan makan sahur,
tapi malam itu masih mengurus teripangnya Ode, sehingga nenek terlambat bangun. "Sudah siap makanan sahurkah?" ucap nenek sembari mengusap kepala Ode. "Iya Nek, aku bangun lebih awal, makanya aku langsung panaskan ikan parende," jawab Ode. Parende adalah masakan ikan daerah itu dengan air, garam, kunyit dan asam jawa. Tak henti-henti sang nenek bersyukur kepada Allah, karena dikaruniai cucu yang sebaik dan setangguh Ode. Apakah benar kalau orang tua jahat, pasti anaknya juga jahat? Apakah ayah yang jahat dan tidak peduli bisa diwariskan juga kepada anaknya? Tapi kenapa Ode tidak seperti ayahnya? Pertanyaan itu yang kadang membuat neneknya bimbang dan khawatir. "Ode, jangan pernah berhenti untuk melakukan kebaikan. Semua yang kita lakukan ada timbal baliknya. Kehidupan ini ibarat menanam pohon Nak. Kalau kita menanam jagung, tentu yang kita panen adalah jagung. Maka dari itu, tanam sebanyak-banyaknya kebaikan, insya Allah kamu akan selalu mendapat kebaikan," ucap sang nenek sebelum menyantap makanan sahur. "Insya Allah, Nek, hidup ini akan aku wakafkan untuk kebaikan," sambung Ode. Nenek pun merangkul tubuh yang kini semakin jangkung sambil meneteskan air mata. Mereka menikmati makan sahur dengan penuh haru. Tak lama kemudian terdengar suara azan dari musalah, menandakan waktu subuh sudah tiba. Ode pun bergegas ke musola untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. "Hasil kita lumayan, bisa untuk membeli baju lebaran," ucap Biru ketika membagi hasil mereka selama bulan puasa. Selama bulan puasa, Ode kongsi dengan Biru untuk menyuluh teripang. Lumayan juga hasilnya. Beberapa lembar uang rupiah yang berwarna merah dan biru kini sudah berada di tangan Ode. Dia sedikit gemetar ketika menerima uang bagiannya yang disodorkan Biru. "Kapan kamu pergi ke pasar?" tanya Biru sedikit mendesak. "Aku tunggu temanku dulu, kami sudah berjanji untuk pergi sama-sama ke pasar," jawab Ode. "Ode, kamu ini sudah remaja, jangan baju seragam sekolah terus yang kamu pakai saat lebaran," sambung Biru. Ode hanya mengangguk, membenarkan yang dikatakan oleh Biru. Benar adanya, selama hidup Ode tidak pernah memakai pakaian yang baru layaknya anak-anak yang lain. Baju yang Ode pakai hari-hari adalah pakaian sekolah yang sudah tidak layak lagi digunakan sebagai seragam sekolah. Pada saat lebaran, Ode membeli pewarna baju untuk mewarnai baju-baju tersebut. Tak lama kemudian, temannya Ode datang. Mereka kemudian pergi ke pasar membeli baju. Hari itu Ode membeli sepasang baju dan celana. Senja kini berlalu, bulan Syawal dengan malu-malu menampakkan dirinya. Suara takbir bersahutan dari setiap masjid dan musola. Bulan Ramadan pun segera berlalu. Malam itu Ode tidak ke musola. Ode memilih merawat neneknya yang lagi sakit. Menurut pemeriksaan dokter, neneknya mengidap penyakit TBC paru. Lagi-lagi karena keadaan ekonomi, terpaksa hanya mengandalkan daun-daunan sebagai obat. Pagi di bulan Syawal tampak mendung. Mentari seakan tak kuasa menampakkan wajahnya. Orang-orang lalu lalang ke lapangan untuk melaksanakan sholat Id. Di beranda gubuknya, Ode duduk merenung. Perasaannya tak karuan, memikirkan kondisi neneknya. Satu-satunya tempat mengaduh, mendapatkan belayan kini berbaring lemas mengidap penyakit. "Ode, kamu tidak pergi sholat Id Nak?" Tiba-tiba suara nenek memecahkan lamunan Ode. "Pergi Nek," jawab Ode sembari naik ke rumah kemudian memakai baju. "Aku berangkat dulu Nek," pamit Ode untuk menunaikan sholat Idul Fitri. "Iya Nak." Neneknya tampak bahagia melihat Ode hari itu. Nenek terlihat seakan tidak mengidap penyakit apa-apa. "Ode, kamu sekarang sudah besar Nak. Jaga sikap dan selalu berbuat baik terhadap orang lain." Ode hanya mengangguk mengiyakan pesan neneknya. "Nek, setelah sholat, aku langsung ikut posepa ayah," pinta Ode kepada neneknya lagi. "Boleh Nak, tapi jaga dirimu baik-baik. Posepa itu hanya tradisi, bukan untuk mencederai lawan main. Ingat itu Nak," nasihat nenek. "Baik Nek, aku pergi dulu," jawab Ode sembari mencium pipi neneknya yang kini hanya bisa berbaring lemah di rumah gubuk itu.
Tradisi Posepa adalah tradisi masyarakat setempat dalam beradu kekuatan bela diri dengan menendang dan menggunakan kedua kaki. Dilakukan dengan berpegangan tangan dengan teman endai. Masing-masing endai terdiri dari 2 orang. Pada tradisi ini, tangan hanya digunakan untuk melindungi diri, tidak bisa digunakan untuk memukul. Posepa dilakukan setiap hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Pada tradisi Posepa ini, ada 2 kubu yang bisa mengikutinya, yaitu orang atas yang berdomisili di bagian matahari terbit dan orang bawah yang berdomisili di bagian matahari terbenam dari lapangan Posepa. Ode sangat mahir dalam melakoni tradisi ini. Ia sangat disegani oleh anak-anak seusianya. Walaupun masih remaja, namun postur tubuh Ode cukup kuat dan kekar, maka lawan Ode rata-rata merupakan orang dewasa. Setiap selesai tradisi tersebut, Ode selalu menjadi bahan perbincangan orang. Ode sangat sulit untuk bisa dikenai tendangan yang telak, walaupun dengan curang. Pokon Tamol, teriakan itu keluar dari mulut sepasang peserta Posepa. Kata itu juga ibarat magi yang membakar semangat peserta Posepa untuk segera memulai. Teriakan itu artinya menyuruh peserta untuk segera berpegangan tangan dengan endainya. Ode hanya senyum-senyum saja. Biasanya, kalau kata itu keluar, maka Ode yang lebih duluan masuk lapangan. Tapi hari ini berbeda, Ode teringat sekali dengan neneknya yang terbaring sakit di rumah. Situasi lapangan Posepa sudah memanas, kedua kubu sudah saling balas menyerang lawan-lawannya. Saling kejar dan bunyi tendangan yang mendarat di badan peserta silih berganti terdengar. Teriakan ibu-ibu yang berdiri di pagar batu yang tersusun di bagian selatan lapangan seakan menjadi irama buat peserta Posepa. Kaki Ode sudah mulai gemetar. Itu tandanya agar segera memasuki lapangan. Kubu Ode mulai terdesak. Dan, suara itu berasal dari badan peserta Posepa yang dikenal oleh tendangan Ode. Sontak kubu lawan kaget, Ode sudah berdiri tepat di hadapan mereka. Mereka saling memperingati untuk menghadang Ode. Ode begitu tangguh, tak ada yang bisa menghadangnya. Kakinya tak berhenti menyapu lawan yang ada di hadapannya. Dia bak penari Honari Mosega yang menyisir semua sisi lapangan. Dari utara sampai selatan, satu persatu lawan bergerak mundur. Namun ada satu endai yang coba menghadang Ode. Kelihatannya mereka ini belum mengenal Ode. Memang benar, satu dari mereka jatuh setelah punggung kaki Ode mendarat tepat di dadanya. Ode coba membangkitkannya, namun kubu Ode mengerumuni dan menginjak-injak yang jatuh tadi. Dia berlumuran darah, dikenal oleh tendangan teman-teman Ode. Situasi Posepa sudah tidak bisa terkendali. Saling pukul antar peserta pun tidak bisa terelakkan. Selang beberapa menit kemudian, para tokoh mampu mengendalikan keadaan yang sempat memanas. Ode sudah berada paling belakang dari kerumunan massa yang sempat beradu pukul tadi. Tiba-tiba ada ibu-ibu yang datang dengan marah dan mencaci maki dirinya. "Hei, kamu yang menginjak-injak anakku tadi kah?" Bentak ibu itu mengundang perhatian semua yang ada di lapangan Posepa. "Bukan Bu, memang aku tadi yang menendangnya jatuh, tapi yang menginjak orang banyak." Bela Ode. Dasar anak yatim piatu tidak punya rasa kasihan terhadap orang lain. Pantas saja kamu ditinggalkan oleh orang tuamu. Umpat ibu itu. Ode hanya bisa tertunduk saja. Ode coba berusaha untuk menenangkan ibu tersebut. Tapi tidak bisa, ibu itu terus menceramahinya dengan kata-kata sakti. Ode pun tidak ada lagi kesempatan untuk bertemu dengan anak tersebut. Ode pulang seiring dengan berakhirnya tradisi tersebut. Ode sangat menyesal dengan kejadian tadi. Ode menceritakan peristiwa itu kepada neneknya. Belum tuntas Ode menceritakan peristiwa tersebut, tiba-tiba datang seorang ibu paruh baya ke rumahnya. Ibu tersebut adalah kakak kandung dari anak yang ditendang jatuh Ode. Dia datang memarahi dan mencaci maki Ode. Dia sangat marah, walaupun neneknya sudah memohon ampun dan berkali-kali sujud meminta maaf, namun tidak diindahkan. Setelah puas melepaskan amarahnya, baru ibu parubaya itu pulang. Ode sangat terpukul. Kalau hanya mengumpat dan memarahi dirinya, mungkin tidak seberapa. Tapi ibu, nenek dan bahkan ayahnya yang dia tidak pernah melihat kedip matanya turut dicaci maki. "Kau harus lebih bersabar lagi nak,
Orang akan memandang kita sebelah mata karena keadaan. Apapun yang kita sampaikan, tidak akan mereka peduli. Ucap sang nenek dengan suara bersedu-sedu. Tampak dari kelopak mata yang berkerut itu keluar air mata. Nenek sangat terpukul dengan kata-kata ibu paruh baya tadi. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa.